Mbak Feni, silakan. Silakan Mbak Feni. Langsung aja ya. Iya baik Ya, teman-teman. Ya sayang mama. Oke, you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf kalau kita sharingnya dadakan hari ini karena awalnya kan niat kita cuman untuk internal aja terus kita rekam terus nanti kita share. Tapi ya alhamdulillah ada teman-teman karena kita tuh memang rencananya juga dadakan ya Mbak ya, baru hari Senin kita ngobrol, terus, akhir pekan kita ngobrol, ya udah kita putuskan untuk hari ini. Karena kita kalau misal dadakan kita tahu juga pasti banyak yang nggak bisa, makanya kita oke, kita rekam aja nanti kita share, tapi ya udah siapa yang bisa aja ayo ikut gitu ya. Jadinya akhirnya kita share jadinya. Hari ini benar kita melanjutkan, sesi terakhir dari 4 sesi, Ngopas Meta Jabar dari tahun lalu. Sebentar harus recording ya, sebentar ya. Saya record di sini. Iya sayang mama. Oh, your call. Oh, okay. You are also doing meeting. Give me one moment ya, Nak. Da, 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 da. Coba kita record dari sini karena takutnya kayak kemarin lagi recordingnya hilang. Sebentar. Recording. Oh, udah record dari sananya ya? Ya, udah record ke itu kayaknya ke cloud. sudah. Oke, udah. Iya, sudah. Oke, siap kalau gitu nggak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini temanya adalah pengembangan diri dan meningkatkan interaksi sosial. Jadi tujuannya adalah ini kita akan menjadi pribadi yang sadar akan diri sendiri dan mampu bersosialisasi secara sehat agar bisa mencapai keharmonisan bersama keluarga. Dari sesi ini nyambung dari 3 sesi sebelumnya, awalnya mengenal karakter, lalu memahami bahasa kasih, dan bagaimana trik untuk berinteraksi. Tujuan dari ya, tujuan dari hari ini adalah untuk memahami pentingnya pengembangan diri dalam membangun interaksi sosial. Okay, can you get down for a while? I'm in the meeting. Yes. Oh, Allahu Akbar. Be careful. Lalu kita bisa mengenali hambatan secara internal maupun eksternal, bagaimana kita dalam berinteraksi. Kita juga bisa menerapkan strategi yang konkret untuk meningkatkan kualitas kita dalam berinteraksi, relasi terutama dalam keluarga. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri itu apa ya? Bukan tujuan utama dari pengembangan diri itu adalah proses secara sadar untuk meningkatkan kualitas kita secara pribadi, baik itu secara emosi, pola pikir, ataupun perilaku. Pendekatan yang saya ambil dari sini adalah menggunakan kerangka kerja CBT atau Cognitive Behavioral Therapy atau terapi secara kognitif. Behavioral itu uh, suka belibet kalau bahasa Indonesianya ya. Perilaku, baik. Jadi mengembangkan diri ini bukan tentang menjadi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sempurna, tapi tentang menjadi sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana pikiran dan perasaan itu mempengaruhi perilaku kita. Jadi CBT ini atau Cognitive Behavioral Therapy menjelaskan bahwasanya kita itu bisa mengubah pikiran kita dan kita bisa mengubah perasaan kita yang akan nantinya mempengaruhi tindakan kita. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Koneksi ke sesi sebelumnya. Baik. Sebelumnya koneksi ke sesi sebelumnya adalah pertama itu kan kita sesi yang pertama itu mengenali karakter. Jadi kita harus memahami dulu fondasi tentang diri kita dan orang lain. Saya ini sebenarnya karakternya seperti apa, orang yang seperti apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, bagaimana saya ingin diperlakukan. Kenali dulu karakter kita, kenali karakter lawan bicara kita. Dengan seperti itu kita bisa memahami dan juga menjalin komunikasi yang lebih baik. Lalu yang sesi kedua adalah waktu itu bahasa kasih. Jadi bagaimana kita cara menyampaikan dan menerima cinta dari orang lain, perhatian, kasih sayang, apa yang kita suka. Ada yang dengan acts of service, ada yang dengan pujian, word of affirmation, ya sayang.
Lalu yang sesi ketiga adalah trik berinteraksi. Jadi menyesuaikan pendekatan kita berdasarkan karakter kita masing-masing. Dan sesi ini yang terakhir adalah membangun versi diri kita yang lebih sehat secara sosial. Jadi setiap sesi sebelumnya itu adalah batu loncatan dari mengenal karakter hingga trik kita berkomunikasi. Sekarang saatnya kita membangun versi terbaik dari diri kita agar interaksi sosial kita juga ikut berkembang. Nah, kelima, hambatan pengembangan diri dan berinteraksi sosial. Apa sih hambatan dalam pengembangan diri kita ini sebenarnya apa aja yang ada gitu? Hambatan apa aja nih? Ada yang namanya inner critic. Inner critic itu adalah suara negatif di dalam pikiran kita, suara-suara yang bilang ah nggak bagus, aku nih nggak baik, oh belum bisa, oh nggak pandai. Jadi banyak ya kan. Lalu ada trauma masa lalu dan pola pengasuhan. Jadi trauma masa lalu ini dan juga pola pengasuhan akan menjadi hambatan bagi kita untuk mengembangkan diri kita. Misalnya orang yang biasanya kurang mendapat pujian atau orang yang bisa selalu dikritik itu akan jadi orang yang kurang percaya diri gitu. Terus ada perasaan yang tidak berharga, takut ditolak, bahkan ada beban sebagai beban peran. Peran kita sebagai siapa nih? Ada bebannya, ada tanggung jawabnya. Itu yang bikin kita kadang-kadang terhambat untuk mengembangkan diri kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja. Jadi kita seringkali tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita sulit melakukannya karena ada suara dalam diri kita yang menghambat. Nah, CBT tadi menyebut ini sebagai pikiran negatif dan itu berasal normalik biasanya itu dari pengalaman masa kecil, trauma atau tekanan secara sosial kayak gitu. Lalu apa sih tools yang bisa kita pakai, alat yang kita bisa pakai untuk mengembangkan diri kita? Apa aja alat-alatnya? Itu ada satu thought record atau artinya mencatat pikiran-pikiran negatif kita, ke merekod semuanya, pikiran negatif, menggantinya dengan pikiran alternatif. Lalu ada self compassion, artinya menyayangi diri sendiri, memperlakukan diri sendiri sebagai sahabat, memperlakukan diri sendiri sebagai orang yang kita sayangi. Lalu yang terakhir adalah behavior activation, melakukan aktivitas kecil yang bermakna setiap harinya yang kita suka gitu. Jadi pikiran negatif itu tidak harus dilawan kayak Todd Rico tadi ya, mencatat pikiran negatif, menggantinya dengan alternatif. Jadi pikiran negatif itu tidak harus dilawan dengan pikiran positif. Kenapa? Karena kalau pikiran negatif nih misalnya kita bilang aku ini bodoh gitu kan. Dan kita tahu nih sebenarnya nilai akademis kita, segalanya semuanya. Tiba-tiba kita ingin melawan dengan pikiran yang positif. Enggak, aku enggak bodoh, aku pinter, aku jenius. Itu jadinya justru kayak sesuatu yang enggak realistis, sesuatu aku enggak jenius sebenarnya, tapi pikiran positif itu kita ganti dengan pikiran alternatif. Oke, mungkin aku bodoh, tapi aku belajar, aku sedang berproses, aku sedang berusaha, aku nggak diam aja untuk tidak merubah kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi kenapa tidak berpikir secara positif? Kadang pikiran positif itu terlalu jauh dari realita, bikin kita justru malah makin nggak percaya diri kadang-kadang kayak gitu. Jadi digantilah pikiran alternatif yang membuat kita merasa oh kita maju kok, kita bergerak, kita nggak diam aja, kita berubah gitu. Jadi kita perlu juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi carilah satu aktivitas yang bermakna sehari saja yang bisa meningkatkan energi dan perasaan percaya diri kita. Waktu saya CBT, waktu saya ikut terapi CBT tahun 2023, saya didiagnosa dengan depresi and anxiety. Ya, saya adalah survivor dari mental health. Waktu CBT saya ditanya tuh sama terapisnya, sama psikolognya, "Apa yang bikin kamu bahagia?" Terkadang karena kita terlalu sibuk dengan segala hal rutinitas hari-hari, kita udah nggak tahu lagi apa yang bisa bikin kita bahagia. Itu lama loh, lama sekali saya bisa menjawab, enggak, bukan di pertemuan pertama, kedua, atau ketiga, apa sih sebenarnya yang bikin saya enjoy, apa sih yang sebenarnya bikin saya senang. Hal-hal hal-hal kecil yang bisa saya lakukan yang bikin saya senang kembali. Apalagi kita seorang ibu tuh ya, kita suka hilang jati diri. Dulu yang waktu kita gadis kita hobi apa, suka, seneng banget, tapi begitu kita sudah
berganti peran, kita lupa apa yang bisa bikin kita bahagia selain dari anak ya, kita di luar dari embel-embel kita sebagai seorang ibu. Iya saya. Ya, can I talk for a while and come back to you again? Thank you. Lalu ini caranya, tools-tools yang bisa kita pakai. Lalu ada cara yang kedua, interaksi sosial yang sehat dalam keluarga. Baik, kalau interaksi sosial yang sehat ini bagaimana? Pertama, dengarkan untuk memahami, bukan membalas. Artinya, saat orang bicara, kita dengarkan, kita pahami, kita coba telaah dia kenapa ngomong gitu. Alasan dia bicara seperti itu apa? Bukan, oh itu salah, saya harus buktikan itu. Jadi kita tuh ngomong buat debat, bukan ngomong buat mengerti apa yang orang sampaikan. Terus validasi perasaan dari orang yang menyampaikan, itu anak, pasangan, teman gitu. Jadi kalau mereka bilang hari ini tuh lagi banyak banget masalah kayak jadi sebelum kita bilang bersyukurlah kamu tuh udah punya kerjaan. Misalnya ada temen ya yang suka komplain soal kerjaannya. Untung kamu masih ada kerjaan, banyak loh orang yang nggak punya kerjaan. Pertama-tama validasi dulu. Wajar sih kalau kamu capek, wajar kalau kamu nggak suka mungkin hal. Jadi orang ngerasa didengerin gitu. Kalau bilang, oh kamu nggak bersyukur, ujung-ujungnya nanti itu jadinya judging. Ingin membuktikan bahwasannya, oh kamu tuh nggak di posisi itu, tapi bukan dengan cara seperti itu gitu. Terus gunakan iMessage untuk menyampaikan keluhan. Contoh, aku merasa lelah ketika rumah berantakan. Aku bukan marah sama kamu. Jadi saat kita menyampaikan sesuatu ke pasangan kita atau ke orang lain, katakan katakan apa yang kita rasakan gitu. Perasaan kita, iMessage, pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi bukan kita marah emosi, bukan karena kamu, tapi sebenarnya aku lagi capek aja gitu. Lah, interaksi ini yang sehat kita mulai dari rumah dulu. Kalau kita cenderung reaktif, padahal yang dibutuhkan adalah mendengarkan dan empati, itu yang akan menjadikan komunikasi berantakan. Nah, komunikasi seperti iMessage tadi, menyampaikan perasaan kita itu bisa membuat orang mendengar tanpa merasa disalahkan, kayak gitu. Nah, teori ini saya ngambilnya dari teori komunikasi efektif dalam pengasuhan. Itu diambil dari teorinya Gordon dari buku Gordon di tahun 2000 publisnya ya. Baik, lalu latihan praktis. Gimana sih latihan apa sih yang bisa kita lakukan untuk eh, mengasah diri untuk bisa berkomunikasi lebih baik, berinteraksi lebih baik. Jadi tuliskan 3 hal yang bermakna setiap malam. Latih kalimat empati dengan pasangan dan anak kita, terus luangkan sedikitnya 10 menit per hari untuk aktivitas pengisi energi seperti hal-hal yang kita sukai. Perubahan yang besar itu datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi nggak ada tuh perubahan yang tiba-tiba hadir secara instan, kecuali mie instan ya. Jadi latihan ini sederhana, misalnya kita pengen turun berat badan. Oh ya, hari ini aku harus latihan semuanya. Kalau habis kalori sekian, kalori ribu, tapi sehari ini doang, besok enggak gitu. Mana yang lebih impact yang akan kelihatan kalau dia tiap hari jalan 10 menit tapi nggak pernah absen. Itu akan lebih kelihatan gitu. Jadi perubahan besar yang itu datang tuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu. Em, lalu lanjut. Sosialisasi yang sehat di lingkungan di luar keluarga. Bagaimana cara melakukannya? Sadar ruang dan peran. Jadi nggak semua konflik itu perlu ditanggapi, nggak semua omongan orang itu perlu ditanggapi. Kadang orang cuma perlu didengarkan. Terus bangun jejaring yang sehat. Komunitas ibu seperti kita sekarang, kita punya komunitas ibu, komunitas forum belajar, teman curhat yang sifatnya positif. Terus jaga batas sehat atau boundaries. Boleh menolak, boleh milih diam, boleh milih no comment, nggak harus apa ya, nggak harus semuanya ditanggapi dengan kita bukan yes man gitu loh. Kadang-kadang boleh no juga gitu loh. Jadi menolak itu nggak salah. Kadang menjaga energi itu jauh lebih penting. Kita butuh komunitas yang bikin kita merasa aman, nyaman, nggak ditolak, tapi kita punya ruang tempat belajar juga gitu. Iya sayang mama. Lalu tips meningkatkan interaksi sosial. Bagaimana tips meningkatkan interaksi sosial? Satu,
ialah dengan tersenyum dan kontak mata itu merupakan sinyal keterbukaan. Kalau kita senyum sama orang, orang juga ngelihat kita enak, terus kita kontak mata artinya saya respect ke kamu, saya lihat kamu, kamu ngomong, saya memperhatikan, seperti itu. Terus ajukan pertanyaan terbuka, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Jangan pertanyaan tertutup kayak, "Oh, hari ini kelihatannya bagus," artinya apa ya, "Hari ini kamu kelihatan happy." Udah kita udah nebak kalau dia happy gitu. Jadi kalau kamu kelihatannya happy, ada apa yang terjadi, ada apa gitu. Itu kan pertanyaan terbuka. Kita minta mereka untuk menjelaskan lebih lanjut. Terus hindari judgement, jangan menjudge, menghakimi. Kadang suka, maaf ya, fokus pada rasa ingin tahu dan empati. Jadi lebih fokus ke pengen tahu nih apa yang sebenarnya mereka pengen omongin gitu. Terkadang hal kecil seperti senyuman, pertanyaan tulus itu bisa mencairkan suasana atau perasaan orang lain. Jadi fokus ke rasa ingin tahu, tapi bukan menghakimi. Ya. Terus yang terakhir, penutup dan refleksi. Iya sayang, sebentar ya nak. Pertumbuhan diri itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi menjadi sadar dan bertumbuh. Dan interaksi yang sehat itu dimulai dengan hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Kita perlu ingat menjadi sempurna, untuk menjadi sempurna itu apa sih sebenarnya gitu. Kita sebenarnya nggak perlu untuk jadi sempurna, untuk dicintai atau dihargai. Kita cukup menjadi diri kita, tapi kita bisa membuat orang lain paham apa yang kita mau. Dan jika orang itu bersedia menerima diri kita seperti apa yang adanya kita, dan kita merasa dicintai dan dihargai dengan apa adanya kita, itu akan lebih baik daripada capek. Nggak ada orang yang sempurna, karena nggak akan pernah ada tahap di mana, oh dia itu sempurna, nggak ada gitu. Kita bisa terus bertumbuh, bisa terus menjadi lebih baik, tapi kata sempurna itu bukan milik manusia sepertinya gitu. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, memahami apa yang kita mau, apa yang tidak kita mau, jadi kita bisa memilih juga orang mana yang mendatangkan kondisi positif ke kita atau kondisi negatif. Dan itu akan menjadi interaksi sosial kita dengan orang-orang positif akan jadi lebih baik gitu. Baik, sudah penutup. Ada pertanyaan teman-teman? Kita stop Wah, sharingnya ya. Insya Allah. Ternyata udah selesai aja ya, Teh. Cepet Udah banget ya, nggak nggak kerasa banyak ya. ya. Iya, Nggak banyak. nggak banyak Mm, dan praktis ya, bisa langsung kita praktekkan gitu. Iya. mm. Oke, teteh-teteh, bunda-bunda semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Feni tadi, boleh lewat chat atau juga boleh langsung raise hand dan langsung ngomong ke Mbak Feni. Dipersilakan. Adakah? Kalau nggak ada, saya nanti mau tanya. Ayo, teteh-teteh, bunda-bunda Aku. semua. Oh, oke. Teh Fani ya. Oke, silakan, Teh. Ada si kecil di situ. Maaf Iya, ya, nggak on cam. silahkan Teh. Sepertinya semua sudah pengertian kenapa saya nggak on cam ya. Sinyal ya Teh ya. Oke, Teteh perlu pindah rumah. Lebih aman gitu ya, Teh Fan. doain cepet Ya, pindah dari sini ya biar sinyalnya bagus gitu. iya. Amin. Amin. Oke, Silakan Teh. ini kan tadi mengenai pengembangan diri itu berhubungan sama kesadaran diri gitu ya, Mbak Fen ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, apakah itu maksudnya apakah teori-teori dan tools yang tadi itu berlaku untuk orang dewasa ataukah untuk juga untuk anak juga gitu. Kadang kan kalau anak-anak kayaknya sih kayak belum sadar gitu kan ya. Mm-mm. Meskipun mereka udah tahu gitu. Mm-mm. Aku tuh begini begini begini, tapi kadang-kadang ya Mm-mm. dilanggar juga gitu. Nah, gimana tuh kalau si tadi pengembangan diri yang berhubungan dengan kesadaran itu apakah hanya berlaku pada orang dewasa atau juga Mm. bisa untuk anak gitu. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa eh, apa kita bisa memperlakukan diri kita sebagai sahabat. Nah, contoh konkretnya tuh kayak gimana gitu memperlakukan diri sebagai sahabat itu kayak gimana? Oke, Gitu. baik.
Terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Jadi ini berarti pengembangan diri itu berhubungan dengan kesadaran benar dan apakah itu untuk dewasa atau anak saja gitu. Pengembangan diri itu kan berakar dari kesadaran diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa kita bisa berkembang, belajar, tapi itu juga secara bertahap seiring dengan usia dan kematangan otak. Jadi kalau sama anak-anak itu kesadaran diri, regulasi emosi, pemahaman konsekuensi, sebab akibat, itu belum matang seperti pada orang dewasa. Jadi anak nggak selalu merespon secara logis karena fungsi eksekutif otaknya atau prefrontal cortexnya masih berkembang, belum sempurna. Jadi pentingnya menekankan observational learning kalau pada anak-anak, karena anak itu kan belajarnya dari model, bukan nasihat aja gitu. Belajar dari melihat apa yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau anak nggak, sayang mama, oke, you want me to open, sorry ya teteh. Jadi kalau anak itu lebih baiknya dicontohkan karena memang perkembangan otak mereka juga masih terus berjalan kan, belum pada usia matang. Jadi solusi yang konkret itu kalau buat anak itu seperti solusi yang udah kita bahas di sesi sebelumnya adalah pendekatan emosional yang dirasakan aman oleh anak dari ibunya sendiri atau caregiver yang merawat mereka. Jadi kalau untuk anak-anak itu baiknya bangun rutinitas kecil yang bermakna seperti uh, misalnya aktivitas bersama yang menyenangkan, terus validasi perasaan anaknya. Mama tahu misalnya kamu belum semangat belajar, mungkin capek ya, mau istirahat sebentar. Nanti habis 5 menit atau 15 menit kita lanjut lagi ya gitu. Jadi kalau ke anak-anak itu pengembangan dirinya itu lebih ke kita yang nyontohin gitu. Perilakunya kepada orang dewasa karena orang dewasa kan memang sudah lebih matang, sedangkan anak-anak belum sampai pada tahap matang sendiri seperti itu Teh. Kalau yang kedua, semoga itu bisa menjawab ya Teh ya. Pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana memperlakukan diri sebagai sahabat gitu ya Teh. Kalau memperlakukan diri sebagai sahabat itu berarti menunjukkan self compassion, artinya bersikap lembut, penuh pengertian, mendukung terhadap diri sendiri, terutama saat kita mengalami kegagalan atau kesulitan. Jadi referensi yang saya ambil di sini adalah menurut Kristen Neff, self compassion itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama kindness atau berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi alih-alih mengkritik, berikan kata-kata lembut dan suportif pada diri sendiri. Seperti yang biasanya kalau kita ucapkan kepada sahabat kita kalau mereka sedang kesulitan. Misalnya kalau teman kita lagi kesulitan atau sedang stres, kan kita pasti selalu berusaha berikan support, terus dukungan, terus kata-kata yang lembut supaya dianya semangat lagi. Tapi sama diri kita sendiri kita nggak pernah melakukan itu kan gitu. Jadi itu yang bagaimana memperlakukan diri kita sebagai sahabat. Terus sebagai manusia secara sadar kita tuh harus tahu bahwasanya semua orang itu pernah gagal, pernah salah, pernah marah, pernah kesal. Tapi bukan berarti kita nggak baik gitu loh. Dan kita nggak sendirian mengalami itu semua gitu. Ya saya, you are cooking for me, thank you very much. Terus mindfulness, kesadaran penuh, mengakui perasaan yang sulit itu, perasaan kita yang ada, kalau perasaan sulit yang kita ada itu, tapi tidak membesar-besarkannya, nggak di blow up gitu loh. Tapi nggak juga disangkal, oh iya aku lagi sedih. Tapi jangan dibesar-besarkan, oh aku paling merana, paling sengsara. Enggak juga, tapi jangan juga disangkal, ah nggak apa-apa, aku aman, aku kuat gitu loh. Jadi emang bener-bener harus diakui sesuai proporsinya sendiri. Kalau emang lagi sedih, ya akui aja kalau kita lagi sedih gitu loh. Tapi nggak juga, oh ini adalah akhir dari segala urusan dunia, habis semuanya, kiamat gitu loh. Jadi kalau praktek langsungnya itu seperti tadi ada toolsnya, ada gunakan thought record, artinya menangkap suara-suara negatif dan gantikan dengan kalimat-kalimat yang lebih suportif. Terus gunakan 10 menit per hari itu kayak melakukan aktivitas yang kita suka agar energinya bertambah, sukanya apa gitu. Terus lakukan latihan refleksi yang bermakna seperti mungkinnya menulis setiap malam, journaling itu bagus gitu loh. Setiap malam tulis 3 hal bermakna hari ini, apa yang sudah kita lakukan, yang hargai diri kita loh. Kalau kita sama anak-anak, oh good job adek, kamu udah gini. Oh good job you did that. Ya dek ya, I always say good job to you, right? But kita juga perlu bilang good job ke diri kita sendiri. Oh, hari ini aku sudah melakukan 3 hal yang sangat sangat bermakna. Aku bantu anakku yang sedang sedih. Aku
bisa menenangkan suamiku yang sedang stres. Nah, itu juga suatu pencapaian gitu loh. Itulah memperlakukan diri sebagai sahabat. Semoga bisa menjawab, Teteh. Gimana, Tefani, sudah terjawab Mm-mm. atau masih ada yang Gimana ya? mengganjal? Kadang kita memang jadi apa ya? Terlalu keras pada diri sendiri ya nggak sih? Jadi kita tuh berbuat baik sama orang lain tapi lupa berbuat baik sama diri sendiri. Ah ya, terima Benar. kasih Mbak Feni. Suka Ayo teman-teman yang tepuk mau tepuk nanya, pundak, monggo. tepuk pundak sendiri, peluk diri sendiri, terus lihat kaca, lihat cermin setiap pagi, senyumin sama diri sendiri. Terima kasih sudah bangun hari ini. Terima kasih sudah membersamai selama ini gitu loh. Jadi kita perlu sayangi diri sendiri. Ada pertanyaan lain? Ini ada Ya, di kolom chat. ada pertanyaan chat. Iya, di chat teh. Hmm. Saya Gimana bacakan ya. cara mengingat? Ya, Oh iya ya. silakan, Mbak Rini. Oke, saya tanyakan ya. Saya bacakan ya, Mbak Van. Mbak, saya mau tanya dari Bunda Lili ya. Mbak, saya mau tanya Ya. gimana cara mengingatkan teman yang hanya ingin didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan orang lain. Kita yang dengerin jadi capek dan males gitu. Iya sih. Gimana itu, Mbak Fen? Ya, sayang Banyak Mama. ya. Oh, thank you, baby. Gimana, Mbak Fen? Pertanyaan ini sangat manusiawi ya, sangat relate terutama buat kita yang Betul. sensitif, peduli, sering jadi tempat curhat. Dulu dulu zaman saya masih sekolah, maaf ya, saya zaman tua, zaman dulu kita ada namanya istilah pelacur, pelabuhan curhat. Ya Allah. Jadi tuh kita dipakai di mana-mana tuh jadi pelacurnya orang, pelabuhan curhat namanya. Jadi itu emang capek gitu loh. Bagaimana cara yang sehat dan bijak untuk mengingatkan teman yang seperti itu? Jadi berdasarkan prinsip komunikasi empati dari Gordon dan self compassion, kita bisa gunakan I message bukan you message. Jadi nggak usah nyalahkan, oh kamu egois banget curhat aja tapi kamu dengerin. Enggak. Jadi bisa bilang, aku senang bisa dengerin kamu, tapi aku juga kadang pengen loh didengerin gitu loh. Kalau kamu cuma jadi pendengar, kalau cuma jadi pendengar terus, aku pasti bisa capek gitu loh. Jelaskan aja, ngomong aja langsung gitu. Kenapa penting iMessage menyampaikan perasaan kita tanpa menyalahkan? Jadi kita nggak nyalahin dia. Aku senang kok kamu cerita sama aku, berarti kamu percaya sama aku, kamu benar-benar punya trust yang lebih ke aku. Tapi kadang-kadang aku juga pengen didengerin gitu loh. Kalau kamu senang didengerin, aku juga pasti senang karena kita manusia itu sama sebenarnya gitu. Treat the way you want to be treated. Kamu mau ditreat sebagai itu, aku juga pengen ditreat kayak gitu gitu loh. Terus kasih tahu batasan kita secara lembut, aku peduli, tapi aku juga perlu jaga emosiku gitu. Aku kadang juga butuh waktu untuk tenangin diri. Kadang dokter juga perlu dokter loh gitu. Dokter nggak ngobatin diri sendiri gitu. Aku boleh dengerin kamu, tapi mungkin nanti setelah aku selesai dulu urusan yang ada di pikiranku ya gitu loh. Bentar ya gitu. Jadi kita berhak punya ruang emosional sendiri, bukan harus jadi terus penampung pelacur orang lain gitu loh. Jadi nggak harus selalu gitu. Terus eh, jadi ngomongnya pelan-pelan, ajak bangun keseimbangan antara kita temen tuh ya. Cerita, kamu cerita sering banyak hal yang berat ya. Aku senang sih bisa bantu. Tapi kalau kita bisa saling tukar cerita, aku yakin hubungan kita makin kuat. Jadi nggak aku aja yang nolong kamu, tapi kamu juga bisa nolong aku kadang-kadang gitu loh. Mendengarkan itu dua arah gitu loh. Kalau satu pihak itu bukan mendengarkan, namanya itu monolog bilang gitu. Jadi komunikasi itu dua arah, eh, conversation bahasa-bahasa. Komunikasi itu dua arah. Kalau sendirian yang ngomong itu monolog, bilang itu berpuisi, bermonolog itu silahkan gitu. Terus kenali juga tanda-tanda yang nggak sehat dalam hubungan kita gitu. Kalau udah beberapa kali kita omongin baik-baik, tapi temennya tetap nggak peduli, terus ngeluh tapi nggak pernah berubah, menjadikan kita tempat buang sampah emosinya gitu. Kita bisa jaga jarak. Itulah tadi boundaries yang kita sebut. Kita harus bangun boundaries kita, limit sehat kita gitu. Bukan berarti kita jahat, tapi kita punya self respect tadi, menjadikan diri sebagai sahabat, self care, self respect. Kesimpulannya tuh kita berhak punya ruang juga untuk didengarkan, bukan hanya mendengarkan. Jadi teman yang sehat itu mau menampung juga dan tumbuh bersama, bukan yang cuman mau menerima perhatian tanpa memberi. Ya sayang mama. Oke, you can play downstairs. Kalau misalnya kita terus yang dengerin dia cuman
ngobrol doang kita juga capek gitu loh. Ada satu quote, saya lupa itu dari siapa. Kalau itu if it is cost you mental health, it is too expensive. Jadi kalau itu sampai harganya adalah mental health kamu, berarti itu terlalu mahal, nggak usah diambil gitu loh. Jadi jika ada satu hubungan yang ngerusak kondisi mental kita, nggak usah lanjutin, tutup, selesaikan aja gitu. Semoga menjawab ya. Wah, ya pelacur ya zaman dulu itu. Gimana Mbak Lili dengan jawabannya? Apakah sudah apa namanya sudah puas atau masih ada yang mengganjal nih? Katanya ntar giliran Sementara kita mau udah sih. cerita, dianya kabur Eh, gimana? bentar teh, Iya, 1 menit ada yang datang di sebentar ya, 1 menit ya. Oke. Ayo pada curhat, pada curhat. Tapi ini jadi bahasan penting ya sebenarnya, karena kadang kita tuh nggak menjadikan si interaksi sosial ini sebagai satu bahasan yang sebenarnya harus kita pelajari gitu. Kan kayaknya tuh natural aja ya Mbak Rin ya, kita ngobrol sama orang, tapi ketika kita menghadapi satu tantangan gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan orang, kita Maaf jadi ya bingung teman-teman. sendiri, ini harus diapain ya? Ya contohnya kayak tadi ya, Iya, iya. berhadapan dengan orang-orang yang pengen itu cuma didengerin doang gitu. Mm-mm. Ya. Iya, ternyata tetap tetap butuh ilmu ya, Teh Ya, ya. benar. Hmm. Iya, oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak Fen. Dari siapa? Apakah dari Teh Yayan, apakah inner kritik itu bisa hilang? Apakah inner critic itu bisa hilang? Bagus banget ya, Yan. Mikir dulu ya, Teh ya. Jawabannya itu inner critic nggak bisa sepenuhnya hilang. Jadi kayak apa ya? Kayak harimau itu binatang buas. Bisa nggak jadi di binatang jadi apa ya? Jadi dijinakkan bisa, tapi dia tidak berubah menjadi kucing gitu loh. Jadi inner critic itu nggak bisa sepenuhnya hilang, tapi bisa dijinakkan, bisa dilembutkan, dan nggak ngontrol hidup kita gitu loh. Jadi inner critic itu kan di dalam diri kita sebenarnya kritik itu juga penting, juga perlu gitu loh. Tapi nggak harus kritik yang menyalahkan, meremehkan diri sendiri gitu loh. Tapi kritik yang membangun itu perlu gitu. Biasanya inner critic ini kayak kita nggak baik, kita selalu gagal, nggak sesuai ekspektasi. Oh, aku nggak pinter, ada banyak lagi yang lebih pinter. Itu biasanya dari pola asuh, trauma masa lalu, pengalaman ditolak, dipermalukan, atau standar sosial yang nggak realistis. Kayak sosial media sekarang, oh kayaknya kehidupan orang bahagia banget ya, terus kayaknya mereka standarnya segitu ya, aku kayaknya segini gitu loh. Jadi banyak kenapa inner critic itu ada. Tidak bisa hilang, tapi bisa dijinakkan. Kita yang harus menekannya, jangan sampai itu mengontrol otak dan hati kita dan tindakan kita gitu. Jadi karena inner critic itu bagian dari mekanisme pertahanan otak, memang harus ada itu. Kalau enggak, kita juga enggak bertahan kan. Kalau enggak ada kritik seperti yang saya bilang tadi, karena kritik itu juga penting gitu. Tujuannya itu untuk melindungi sebenarnya. Kalau dari masa kecil itu kita bisa kalau yang trauma dari masa kecil bisa kita latih. Misalnya dari hal-hal yang musuh, misalnya sesuatu yang jelek, kita jadikan itu alarm untuk kita waspada gitu. Dari kita yang, ya sayang, 1 minute ya. Jadi bagaimana cara mengelolanya itu bisa pakai strategi CBT tadi atau pakai self compassion. Jadi memang menyayangi diri sendiri. Sadari dulu suaranya gitu, tangkap kalimat-kalimat yang terdengar. Uh, kita buat di jurnal, journaling itu bagus. Terus di jurnal aku selalu salah. Terus diganti lagi aku selalu salah ini dengan apa menggantinya dengan alternatifnya gitu. Tantang dan tinjau, iya my book it just came, it's okay. Tantang dan tinjau ulang kembali inner critic kita tadi. Bener nggak sih aku selalu salah? Buktinya apa gitu? Apa aja sih yang selalu salah yang aku kerjain gitu? Terus ganti dengan pikiran alternatif.
aku kadang emang salah sih, tapi aku belajar dari kesalahanku, belajar memperbaiki diri. Jadi itu secara sadar memang kita journaling itu bagusnya kita tulis, kita tahu progresnya seperti apa gitu. Kalau sekedar dalam otak kadang kita lupa gitu loh. Terus ubah nada bicara kita gitu. Jangan kayak menghakimi diri sendiri. Bayangkan kalau kita ngomong ke anak kecil tuh kayak gimana sih gitu dengan welas asih. Kayak gitu juga ngomong sama diri kita sendiri gitu loh. Wajar kalau gagal, yuk pelan-pelan coba lagi yuk. Diriku sayang yuk gitu gitu. Jadi gimana kita ngomong sama anak kecil dengan welas asih gitu juga dengan diri kita sendiri. Gitu. Nggak bisa hilang jadi jawabannya ya Teh Hen ya. Bisa dijinakkan. Kalau dalam Islam tuh kayak bisikan setan nggak sih Mbak Fen? Kadang kalau bisikan setan kan ya saya nggak kurang paham ya. Satu. Yang kedua, saya jujur ini bakal jadi kontroversial juga saya nggak tahu. Saya orang yang nggak percaya bisikan setan. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh orang saya khilaf karena bisikan setan. Oh saya khilaf karena setan menggoda saya. Karena setan itu nggak punya kontrol atas diri kita. Kalau saya ya, pribadi saya. Ya opini, makanya saya bilang akan jadi kontroversial karena saya merasa setan itu tidak punya kontrol. Yang punya kontrol atas diri kita itu kita. Jadi kalau ada bisikan kayak tadi, inner critic itu, kita bisa kontrol. Jadi kalau ada kayak, oh aku pengen gini deh, itu dosa, kita tahu. Misalnya selingkuh atau berhubungan dengan orang lain yang bukan muhrim misalnya gitu kan. Kita tahu itu salah, tapi secara logika, bener nggak sih ada setan yang bisa maksa kita buat kayak gitu? Nggak ada gitu loh. Makanya saya orang yang tidak percaya, ya dia dijerumuskan setan, oh dia karena mendengar banyak bisikan setan, khilaf itu adalah sifat manusia, manusia bener tuh teh, manusia itu sendiri gitu, khilaf itu memang kita gitu loh, memang kitanya yang terjerumus ya kitanya, karena kitanya itu nggak imannya nggak kuat, karena kita nggak cukup ilmunya, jadi kayak saya tuh memang orang yang nggak percaya setan. Jadi mohon maaf bukan berarti secara agama saya tidak percaya setan itu ada, bahwasanya Nabi Adam dan Hawa itu dijerumuskan oleh setan. Tapi kembali lagi secara logika, saya orang yang lebih ke logika. Saya punya kontrol ke diri saya. Apakah benar-benar ada sesuatu kekuatan besar yang memaksa saya untuk melakukan itu? Enggak kan? Gitu loh. Kemarin sempat ngobrol sama teman misalnya nih, di kantor lagi ada proyek apa gitu kan. Terus ini proyek bisa nih di markup gitu ya. Bisa di markup. Kita tahu markup proyek itu enggak. Cuman karena kita udah bilang ke teman bolak-balik jangan nggak mau salah nggak apa-apa aman bisa gitu loh. Akhirnya kita iyain karena merasa teman udah bolak-balik udah nggak enak ngelawan arus misalnya. Kalau ngelawan arus kayaknya jadi sulit, udahlah iyain aja gitu. Tapi emang iya kalau misalnya itu kalau udah sampai di pengadilan namanya, mau pengadilan dunia atau akhirat, yang ditanya siapa? Ya kita kita mau kan, bukan kitanya nggak kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri gitu loh. Jadi saya orang yang nggak percaya. Jadi kalau makanya saya kalau misalnya saya melakukan kesalahan, saya nggak pernah nyalahin setan. Saya nyalahin diri sendiri. Jadi Baik emang banget, sayanya Mbak Fen. kan iya. Mbak Rini gini deh, ada nggak pernah baca di dalam Al-Quran atau hadis setan memperkosa anaknya sendiri? Gak ada, itu manusia. Ada nggak Iya, setan yang bunuh anaknya sendiri? Gak ada, itu manusia. Jadi iya, manusia iya. ini jauh lebih bejat daripada setan. Oke, Iya. ini kontroversial ya, ini saya sendiri ya, maaf ya, jangan dibawa ke ranah publik karena ini kontroversial banget. Saya nggak percaya yang namanya, karena kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Itulah tadi yang namanya suka bilang istighfar. Istighfar itu adalah cara kita mengontrol diri kita. Balik lagi nih ke positifnya gitu. Jangan oh udah ada nih godaan dalam diri. Itu diri kita sendiri loh gitu. Bisa bisikan setan itu kan dia nggak akan sampai di tahap yang bisa ngontrol kita, nggak sampai di tahap yang tangan kita bisa digerakin sama dia, nggak sampai di tahap yang kaki kita bisa digerakin sama setannya gitu loh. Itu kalau saya ya Mbak. Kembali ke enggak gitu kan ya, kurang lebih. Ya nggak gitu gitu. Oke. Ada lagi teteh-teteh Ya bunda-bunda? teteh-teteh, bunda-bunda.
Oke, saya giliran saya deh yang mau nanya Pak Fen. Ini Silahkan. ngomongin journaling. Nih, kebetulan beberapa bulan terakhir itu saya tuh belajar bikin jurnal dulu nih Pak ya, bikin jurnal gitu. Memang benar gitu Putus-putus ya Mbak, jurnal. Iya iya iya. Oke. putus-putus ya. Heeh. Oke ya. Lanjut Mbak. Ya Mhm. saya coba lagi ya. Iya. Oke. Jadi beberapa bulan terakhir itu aku tuh Mhm. udah mulai nyoba bikin jurnal gitu ya, journaling. Tapi sayangnya kenapa ya nggak bisa konsisten gitu. Apakah ini pernah juga pernah juga saya cerita ke teman gitu ya. Terus dia tahu golongan darah saya kan B ya. Terus kata Mhm. teman saya itu bilang gini, soalnya Mbak Rini itu golongan darah B, golongan darah B itu cenderung nggak bisa konsisten. Apakah itu betul seperti itu? Nah, kenapa kita tidak bisa konsisten ya bikin jurnal? Jadi itu sih Teh pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalian ya Teh. Kemudian yang kedua, kenapa sih eh, apa namanya banyak ibu-ibu itu banyak yang merasa kesepian gitu, meskipun mereka itu kesepian dalam hal dukungan sosial gitu ya, meskipun mereka itu sebenarnya hidup di lingkungan yang ramai gitu. Kenapa ya seperti itu? Apakah itu berkaitan dengan apa namanya karakter yang introvert misalkan seperti itu? Gimana Teh? Saya coba pertanyaan yang pertama itu kenapa journaling saya nggak bisa konsisten? Apakah ada hubungannya dengan golongan darah? Benar ya? Benar ya Teh? Benar ya Mbak? Terus yang kedua pertanyaannya adalah kenapa ibu sering merasa kesepian di lingkungan sosial? Jadi kalau journaling tadi kita ngomongin journaling itu bagus banget. Jadi bagus banget dengan apa sih tujuannya journaling? Bikin kita jadi on track gitu. Ap- Bisa 3 journaling yang sederhana aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi tiap malam tuh buat 3 hari. Apa yang membuat aku hari ini merasa bermakna? Adek, mama is talking not so loud sayang. Perasaan apa yang dominan hari ini dan kenapa? Misalnya hari ini tuh bete aja, tapi kenapa? Cari tahu gitu loh. Jadi kita akan ketemu pattern. Kalau tiap hari kita tulis, kita akan ketemu pattern. Oh, aku sebenarnya nggak suka kalau kondisi seperti ini. Jadi kita bisa tahu nanti ke depannya memanagenya seperti apa gitu. Terus apa yang aku bisa katakan pada diriku hari ini secara lembut gitu. Journaling itu bukan soal curhat sebenarnya. Kalau orang bilang diary, curhat, enggak. Tapi journaling itu sebenarnya alat ilmiah untuk kita bisa memproses pikiran kita, keseharian kita, terus kita punya menata emosi kita, membangun habit yang sehat, kayak gitu. Itu bisa. Terus apakah golongan darah menentukan karakter? Tapi sebenarnya kalau saya ini nggak tahu ya, kalau jawaban ilmiahnya itu sebenarnya nggak ada bukti yang kuat atau konsisten dalam belum ada nggak tahu kalau ada di luar yang lebih tahu ya bahwasannya golongan darah itu menentukan kepribadian atau karakter enggak sih sebenarnya kalau ini cuman apa ya saya kurang paham kalau ngomongin soal zodiak darah ini lebih ke situ sih teh kalau menurut saya ya. Iya nak it's my book okay I will open later okay I'm talking can you give me time so this is I already open you can use this one but this is also another book okay okay just give me a minute I'm coming um, jadi nggak tahu asal usul teori ini jadi kalau ada yang bilang kalau jadi kalau nggak salah dipopulerkan sama orang Jepang kalau nggak salah itu jadi karakter A itu orangnya teratur, sensitif, terus karakter B kreatif, egois, terus ada yang O, ada yang AB, kayak gitu-gitu deh. Tapi di Jepang sama Korea ini masih digunakan loh sampai sekarang untuk memilih. Uh, Malah di Jepang itu karakter B kalau nggak salah kalau mereka mereka nanya loh di apa namanya di mereka punya CV golongan darahnya apa gitu loh. Kalau yang B kalau nggak salah kalau ketahuan B mereka ditolak gitu loh. Karena orang yang kreatif itu biasanya jarang mau dengan namanya administratif, keseharian, rutinitas kayak gitu-gitu. Jadi ini tergantung. Kalau ini nggak ada fondasi ilmiahnya sih Teh. Jadi ini kayak eh, psikolog sama peneliti juga anggap ini sebagai pseudoscience gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang ada fondasi ilmiahnya.
Kalau itu tergantung karakter kita masing-masing juga sih, karena saya nggak bisa komen lebih lanjut kalau soal golongan darah karena nggak paham gitu. Faktor yang paling jelas mempengaruhi kepribadian kayak di sesi kita yang awal itu adalah faktor genetika, itu yang udah pasti. Yang kedua faktor pola asuh dan lingkungan masa kecil, terus pengalaman hidup dan trauma, terus modeling secara sosial apa yang kita lihat di dalam sosial kehidupan kita. Itu sih. Tapi banyak orang yang masih percaya kenapa gitu, karena kita cenderung mencari contoh yang menguatkan kepercayaan kita. Kita tuh manusia cenderungnya ke situ. Kita lebih tertarik dengan sesuatu yang sama, punya kesamaan dengan kita. Ini kayaknya emang udah naturalnya manusia ya. Kalau kita sama-sama Muslim, kita punya punya bonding yang lebih kuat. Terus kita sama-sama datang dari daerah yang sama, sama-sama datang dari sekolah yang sama. Kita ngerasa lebih kuat lagi. Jadi kita tuh emang lebih cenderung mencari contoh yang lebih menguatkan kepercayaan kita sama kayak golongan darah tadi. Oh kebetulan kayak gini. Oh iya sama ya. Oh iya bener ya. Oh iya. Jadi kita suka kayak nganggapnya kayak gitu gitu. Terus simpulannya apa ya? Berarti golongan darah itu sebenarnya nggak menentukan karakter atau kepribadian gitu. Di sesi pertama kita belajar yang MBTI, bagaimana cara mengetahui karakter. Bisa juga pakai Big Five Personality Traits atau tes kepribadian kalau mau tahu tentang kepribadian secara valid sesuai dengan ilmiahnya gitu. Terus pertanyaan kedua, apa tadi? Kenapa ibu sering merasa kesepian di lingkungan sosial gitu? Em, Kalau ini realitas banyak perempuan sih, karena apa ya, sebagai ibu itu kita merasa diri kita merucut jadi ibu aja gitu loh. Jadi kita makanya tadi saya bilang selain dari ibu, coba lepaskan dulu peran kita sebagai peran. Jadi jadilah sebagai diri sendiri gitu. Bukan kita tuh kalau udah ibu, kita nggak punya minat, nggak punya impian, nggak punya hak sosial. Makanya kalau ngeliat remaja-remaja itu mereka lebih kayak lebih terbuka, lebih open, nyoba apa aja gitu. Jadi bisa masuk kemana aja. Sementara kalau kita udah ibu itu kayak ngerasa kita kerucutkan diri kita jadi menyempit. Ah ibu doang, ah anak doang. Jadi kita punya punya apa ya, dunia itu cuma sebatas anak aja gitu loh. Kita nggak ngerasa relate lagi sama orang lain di luar karena kita cuma mikirin anak kita aja. Teman kita jadi terbatas, topik obrolannya nggak lagi apa ya nggak lagi relate kalau di luar itu kan mereka banyak hal-hal baru yang mereka bicarakan banyak hal-hal baru yang mereka tahu mereka sharing sementara kita udah cuma sebagai ibu di rumah aja ngurus anak aja udah anak aja gitu jadi kita nggak punya topik atau obrolan yang bisa kita omongin ke orang lain sehingga bisa menarik orang lain juga gitu dan kita harus pakai lagi tadi yang self compassion tadi. Jadi nggak seharus melulu kita sebagai ibu yang terus-menerus memberi, tapi kita harus juga bisa memberikan pada diri sendiri supaya tidak ada timbul rasa unseen gitu loh atau yang kita kayak nggak terlihat antara ada dan tiada gitu loh. Terus kenapa kita merasa sepi? Juga karena kurangnya waktu dan ruang untuk diri sendiri. Bukan kita tuh selalu mendedikasikan diri kita untuk orang lain, anak, suami, tapi nggak untuk diri kita sendiri gitu loh. Coba sediakan waktu untuk diri kita sendiri. Terus kalau ibu tuh kan selalu banyak dituntut sabar, kuat, gak boleh ngeluh. Akibatnya kita tuh banyak memendam emosi. Kalau udah kita terlalu banyak memendam emosi, perasaan kita, lama-lama secara emosional kita jadi apa ya? Jadi kesepian secara emosional. Secara emosional kita merasa hampa gitu loh. Karena selalu semuanya kita udah kehilangan rasa jadinya gitu loh. Gitu teh kalau menurut saya ya. Terus apa lagi ya? Cari lingkungan yang kalau kita merasa seperti itu karena kadang nggak sefrekuensi. Lingkungan sosialnya tidak autentik kayak grup WA sekolah, playgroup mereka cuma pengen pakai seragaman doang, kadang cuma basa-basi doang gitu loh. Tapi kalau mau bicara jujur nanti dianggap kita drama gitu aja gitu loh. Ingin curhat nanti takut malah dibandingkan atau direndahkan gitu. Jadi emang kita perlu punya komunitas atau jejaring sosial yang selevel kayak gini nih, punya komunitas parenting, kita ngobrol sesuatu yang bermakna, sesuatu yang menambah pengetahuan, gak ada judgement, isinya positif kayak gitu loh. Solusi awal yang bisa kita coba itu bang bangun komunitas yang kayak gini nih, yang benar-benar autentik, yang saling support, forum belajar, penuh empati, nggak ada judgement gitu. Terus jurnal lagi, balik lagi, coba buat jurnal harian supaya kita nggak ngerasa kesepian.
ambil lagi me time, coba lagi me time setiap hari. Yang bener-bener gak ngomongin apapun, tapi tentang diri sendiri, apa yang bikin kita senang, bikin kita happy gitu. Gunakan lagi komunikasi iMessage tadi ke pasangan dan orang sekitar. Apa yang kita rasakan? Aku rasakan kayak gini, bukan karena kamu, aku ini yang ngerasain gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak. Siap, insya Allah. Maaf ya, Teteh, Teteh, Bunda-bunda semua ini di saya tuh suaranya putus-putus, Mbak. Jadi saya matikan kamera biar suaranya mendukung. Paham-paham Saya nih baik. nggak tahu nih kenapa. Oke, maaf ya. Oke, waktu 9:30 kurang 4 menit. Masih ada waktu, Baik, boleh ya kalau masih ada yang mau tinggal 4 bertanya. menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya, boleh. Silakan, Teteh-teteh, Bunda-bunda. Atau sudah ini nih, sudah tercerahkan nih. Sudah Kira-kira, cukup. oh, kayaknya aku harus gini nih. Iya, Iya, di kayaknya aku Teh harus Yeyen gini nih. mana Teh Berarti Yeyen? aku harus seperti ini gitu ya. Ya, Iya, saya Teh lagi Yeyen. kedatangan banyak buku nih. Suaranya dong, Teh Yeyen. Kangen nih kita dengan suara Teh Yeyen. Masya Allah. Ada buku Feelings, apa nah? Ini buku buat Wah, itu anak-anak buku tadi. apa? Enggak, barusan yang tadi saya bilang sebentar ya ada yang Hmm. datang. Jadi ini ada buku datang, saya pesen buku. Ini buku buat anak-anak sih. Teh Yeyen Enggak raise dong. hand, Teh Yeyen. Ayo Teh Teh Yeyen Teh Yeyen Raisen Yeyen. langsung aja. silakan. Keren. Nanti aku Iya, Teh Yeyen, kangen Teh Yeyen. Ayo. sama Ya, Feni. Masya Allah, aku eh. kangen banget. Makasih loh, luar biasa. Aku kayak, apa ya, berapa 2 minggu ini kayak nggak close gitu loh. Pas tadi Teteh ngebahas tentang berinteraksi 1 minute. dengan diri sendiri tuh kayak semacam, iya ya, aku pernah kayak apa sih nerapin kayak bangun tidur terus saya ngomong sama diri sendiri gitu kan kayak gitu. Tapi itu tuh cuma bertahan berapa kali ya. Maksudnya jadi nggak konsisten kayak gitu. Kadang emang kalau ke diri sendiri tuh kayak kenapa sih kayak ngerasa kaku loh kayak gitu. Ada nggak sih Mbak misalnya kan kan katanya kalau bagusnya kan bangun tidur memeluk diri. Nah udah tuh aku itu kayak begitu tuh peluk-peluk diri sendiri. Tapi Iya. di aku itu kayak eh, kurang efektif kayak gitu loh. Ada Hmm. nggak sih Mbak apa versi lain gitu tuh, apa kreasi lain gitu loh, Versi biar lainnya nggak selain kaku dengan ya, diri. versi lainnya kalau menyayangi diri sendiri itu ya kayak nggak jangan terlalu apa ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri aja gitu. Karena kita juga manusia, sama anak sama suami aja kita memaafkan, masa sama diri sendiri juga enggak gitu loh. Apalagi kita double load ya, load kita itu lebih banyak daripada kita ibu juga iya, istri juga iya, sebagai diri sendiri juga iya, sebagai anak juga iya, menantu juga iya. Banyak kan peran kita gitu loh. Jadi memang kalaupun nggak konsisten setiap hari bilang oh terima kasih pada diri sendiri, tapi me time itu udah juga sebagai salah satu bentuk menyayangi diri sendiri. Jadi me time itu perlu teh. Jadi walaupun sekedar untuk jalan kaki ke warung doang ataupun kita hobinya cuman buat makan es krim doang, kalau emang itu bikin kita bahagia dan happy, babang, sayang anak mama. Kalau memang itu bikin happy, silakan gitu loh. Jadi itu juga salah satu bentuk kalau memang kita orangnya bukan yang word of affirmation ya, kita bukan orang yang bisa memuji diri sendiri, itu memang agak berat misalnya, agak kaku ya. Apa yang kita suka, act of service misalnya. Beli sesuatu yang kita sayang, can you get down for a while? I'm talking now. Thank you very much. Jadi sesuatu yang bikin kita senang, yang bikin kita happy gitu. Kalau saya hobinya suka jalan, ngeliatin bunga atau berkebun itu saya suka gitu. Terus foto-fotoin bunga itu handphone saya isinya bunga semua. Ngeliatinnya tuh udah seneng aja, happy aja gitu. Terus kalau kayak malam anak-anak udah pada tidur, digelutin, diciumin, dipelukin itu bikin happy misalnya nambah energi. Nah, iya kerjain aja apa yang bisa bikin kita happy gitu. Anak mama, can you get down for a while? Because I was talking. Oh, what is this? Oke. Gitu Teh Yeyen. Kalau emang nggak konsisten nggak apa-apa. Tapi kalau kita harusnya bisa konsisten Teh. 10 menit aja sehari. Apa yang Teteh suka? Kalau dengerin musik, nggak tahu ada orang yang suka atau baca buku. Ada orang yang suka baca buku. Ada orang yang suka nonton drakor. Kadang apa ya?
saya nggak terlalu saklek kalau dalam urusan agama kayak musik. Kan setiap orang beda ya, pelan-pelan ke jalan hijrahnya kembali lagi pelan-pelan. Kalau memang itu yang bikin dia happy, bisa ngilangin stres sebentar, ya nggak apa-apa gitu. Ya silahkan dulu kalau sampai nanti di tahap dia udah, oh ya dia udah yang nggak lagi butuh itu, udah sampai di tahap yang memang kayak Sufi ya, memang dia udah bahagia dengan dirinya sendiri, nah itu nggak apa-apa ditinggalin pelan-pelan gitu loh. Ingat apalagi tuh yang bisa bikin kita happy apa gitu. Saya makanya saya bilang tadi sempat saya cerita waktu saya terapi itu lama saya bisa tahu apa yang saya suka ya, ngapain sebenarnya yang saya suka ya gitu. Dulu saya sukanya ngapain ya, apa yang bikin saya happy ya gitu. Ternyata nggak beneran lama saya nggak tahu. Ditanya, kamu yang bikin happy apa? Anak. Selain anak, buat kamu diri sendiri gitu loh. Lepaskan semua peran, tanya gitu loh. Saya siapa, maunya apa? Gitu, coba teh. Putus-putus ya teh. Baik. Sudah di jam berapa ini sekarang di sana 8.30 ya? 8.32. Iya, Oke. 8.32. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak extend 2 teman-teman? menit. Next time 2 menit. Masih ada teteh bunda-bunda. Ayo, Di saya juga putus-putus nih teh, Mbak Fen. kenapa Kedengeran ya? nggak suara saya nih? Kedengeran suara Mbak Rini kedengeran. Ke Suara yang lain di kenapa? kedengeran. Bunda Bunda Tia, Bunda Sinta, Mbak Aisyah, Mbak Listi, kedengeran gak sih suara kita? Saya pernah merasa hopeless, Steven, saat mulai memiliki anak pertama, lalu memutuskan berhenti aktivitas kerja hanya di rumah dengan aktivitas yang sama bertahun-tahun. Kemudian disusul punya susun tangga 3. Terus, kalau Mbak Sinta boleh boleh langsung aja teh kalau mau open mic, silahkan biar lebih enak, lebih cepet kayaknya kalau daripada ngetik. Hopeless kedengeran Iya, tapi boleh. Silakan. Silakan, Teh Sinta. Mas Sinta silakan ngomong lanjut. Halo, Lalu Teh gimana Sinta. teh? Itu masih terputus itunya. Udah mulai aman sih di aku. Insya Allah. Udah mulai aman ya? Insya Allah Buku udah buku mulai kita aman. nyampe, buku kita nyampe Teh Fani. Saya udah beli buku referensinya. Wah, Tara-tara. Banyak nih. oh, Masya Allah. Masya Allah. Buku kita udah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Teh Sinta. Silakan. Salam kenal Teh Feni. Salam kenal Teh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah insya Allah. Makasih Teh. Iya itu sebenarnya saya baru ikut gabung tadi nggak sempat ngikutin dari awal karena lagi ngurusin anak-anak sambil ngajar Nggak les apa-apa Teh. juga. Nggak apa-apa Teh. Iya jadi bagian belakangnya sih ngedengerin gitu. Nah, ya kayak yang Teh Feni bilang gitu. Jadi sempat kayak hopeless gitu ya. Mm-mm. Waktu awal-awal nikah kan biasa saya teh aktivitas tuh full. Jadi Mm. pagi itu langsung kerja ngajar di sekolah, pulang ngajar sekolah itu ngurusin bapak yang stroke, langsung habis maghrib berangkat lagi ngajar les sampai jam 11 malam. Habis Mm. nikah berhenti kerja. Nah, kayak Teh Sinta. ya Mm. jadi pas punya anak satu kan berhenti gitu Mm. kan. Nah, Mm. berhenti enggak awal nikah tuh nggak ngajar les, udah berhenti, jadi hanya ngajar sekolah, pulang jam Mm. 5. Habis itu setahun kemudian melahirkan, berhenti total. Nah itu di rumah aja. Jadi kayak Mm. yang benar kayak kata Teh Sinta gitu. Jadi kayak teman-temannya jaringan pertemanan kita tuh kayak berhenti. Mengkerucut ya karena kita Oh. sendirian dan Nah, nggak eh, relate ya. bener. Dan tambah lagi tuh jadi pokoknya benar-benar tuh ya jadinya tuh kayak wah pikiran negatif tuh
ngeracunin deh pokoknya. Jadi Hmm. kepikirannya tuh kayak teman-teman waktu di kantor tuh kok nggak ada yang nanya kabar, giliran kita tanya kok nggak ada yang bales gitu. Kayak yang ya udah deh, udah jadi kayaknya tuh nggak punya HP juga kayak nggak ada gunanya gitu loh. Iya. Satu yang Ditambah mhm, paham sih Teh perasaan itu, artinya saya juga perempuan yang bekerja sebelumnya, sebelum nikah, sampai sekarang juga masih kerja. Tapi sempat berhenti, beberapa kali berhenti, saya malah kerja itu putus, berhenti kerja, berhenti kerja, berhenti kerja. Karena situasi saya sering pindah, pindah negara, juga situasi kondisi keluarga, anak saya perlu support yang lebih, makanya saya harus berhenti juga dan saya sempat depresi dan anxiety sampai di tahap itu saya juga berhenti karena itu sampai saya harus terapi, udah sampai di posisi seperti itu. Perasaannya adalah kita nggak punya, makanya saya bilang tadi yang kita tadinya pelacur, tadi saya sempat ngomong pelabuhan curhat, itu semua orang datang ke kita ngomong, tapi pada saat kitanya sendirian, kita nggak punya siapa-siapa, mesti ngomong kemana gitu loh. Karena itu juga hal yang sama yang ditanyakan oleh psikolog saya, kamu biasanya kalau merasakan sesuatu ngobrol ke siapa? Saya bilang, saya nggak ngobrol sama siapa, saya tipe orang yang memang nggak mau, karena selalu mendengarkan, jadi orang udah punya kayak selalu nganggap kita tuh kuat, kita tuh bisa, kita tuh bijak, jadi kita tuh pasti bener, jadi kita tuh pasti udah bisa, kita nggak perlu siapa-siapa lagi, kita nggak perlu bantuan lagi. Kadang yang kita perlukan itu bukan bantuan, cuman sekedar hadir aja, kadang sekedar nepuk pundak aja. Kamu hebat, kamu kuat. Kadang gitu doang yang kita perlu gitu loh. Tapi itu kita nggak dapat. Eh, Kalau udah kayak gitu, kan Teteh ini tahu nih kondisinya seperti apa. Coba cari memang komunitas yang bisa, kenapa sayang nak? Komunitas yang sefrekuensi kayak tadi nih, misalnya khusus untuk yang punya anak-anak kecil, bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, bagaimana ngurus anak kecil gitu. Jadi saya awalnya nyari komunitas, makanya kan masuk ya, ibu profesional. Jadi ketemu ibu-ibu yang memang punya satu visi, satu misi. Jadi sebenarnya semakin kita dewasa, bukan kita semakin kehilangan teman, justru itu kayak menyaring. Sebenarnya kita harus ke yang mana gitu, apa yang sebenarnya kita butuhkan, disaring lagi gitu. Why you are crying? You are crying. Jadi it's okay, I will come later. Jadi harus kitanya yang nyari lagi Teh, bener. Jadi orang yang dulu sahabat kita, orang yang dulu sama kita, tidur bareng kita, kemana-mana sama kita, itu udah punya hidupnya masing-masing. Kadang bukan mereka karena mereka juga sombong ya Teh. Jadi kembali lagi suuzon, husnuzon itu penting. Jadi sama teman-teman itu berpikiran baiklah kalau saya ya. Menjadi dewasa itu bukan berteman, sahabat saat kita dewasa itu bukanlah teman yang setiap hari harus ada nanyain kabar. Bukan teman yang setiap hari, oh kamu hari ini ngapain? Tiap hari ngobrol, tiap hari curhat. Enggak. Tapi sahabat buat saya ketika kita dewasa adalah sahabat yang ketika kita hubungin, mereka respon dan mereka bisa ada, dalam artian walaupun nggak secara fisik, jadi nggak harus selalu tiap hari gitu, nggak kayak kita dulu zaman sekolah tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, tiap hari jalan main, nggak lagi gitu gitu. Saat dewasa itu bukan lagi definisi sahabat itu orang yang kita bisa percaya kalau terjadi sesuatu sama kita, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat kayak gitu loh. Jadi kalau Teteh bilang tadi, oh iya kita apa gunanya handphone ya, padahal udah dihubungin tapi nggak ada respon. Karena orang lain juga punya hidupnya sendiri dan punya masalahnya sendiri gitu loh. Kadang kita nggak tahu, mungkin mereka juga nggak ngomong, mereka sedang menghadapi apa gitu. Jadi banyak-banyak berprasangka baik, itu yang hal-hal yang seperti itu yang bikin kita kalau dia berprasangka baik sama kita berprasangka baik sama dia, saat kita ketemu nantinya di satu kesempatan, itu yang menjaga hati kita tetap bersih, tetap bersahabat dengan tulus gitu loh. Karena kita tahu, oh dia nggak punya maksud sebenarnya seperti itu, dia juga punya kehidupan sendiri, punya masalah sendiri gitu. Kalau itu menurut saya ya Teh ya. alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. ya itu tempat temen juga kan alhamdulillah kita di bagian di dunia parenting di sekolah itu diajarin juga kan. Jadi aku tanya sempet, "Mak kok begini ya, begini begini begini," gitu kan. Terus dia bilang, "Coba deh lo, husnuzon deh sama Allah.
kalau misalnya lu kayak begini, yang ada lu jadinya begini gitu. Tapi kalau misalnya lu husnuzon sama Allah, lu bakal tahu, ketemu nanti nih orang-orang itu bakal tahu, oh ternyata orang itu dengan kesibukannya dia, bukan dia mau menyombongkan diri, begitu. Ya alhamdulillah Iya, sih lambat laun gitu. Cuman ya tetap ya kita namanya apalagi di manusia. terus juga, menikah dengan 2 kebudayaan yang berbeda gitu kan. Jadi sempat kayak yang, beradaptasi dengan keluarga suami juga sempat agak susah kan awalnya, gitu. Jadi yang ya udah Suami jadi, orang mana Teh kalau boleh tahu? suami keturunan Arab. Sama suami saya orang Bangladesh. Iya makanya. Makanya. Jadi ya, kayak yang, "Aduh kok begini ya, begini-begini," gitu kan. Nah, sedangkan kita di rumah itu taunya anak pertama, biasa kuat gitu kan, di kantor juga teman-teman biasanya taunya kita kuat gitu kan. Jadi Wah, kayak anak bingung gitu mau pertama. curhat sama siapa gitu, kayak yang giliran mau cerita tuh kayak yang, "Ih, eee, masa sih?" Gitu, kayak gini-gini gitu. Ya kadang-kadang cuman lari ke kamar mandi buat nangis aja gitu. Iya. Itu kayaknya memang realita anak pertama, tos anak pertama, iya, anak pertama memang tempat tempat, kita fixer biasanya, kita yang mem memperbaiki semuanya, jadi orang nganggapnya kita nggak perlu siapa-siapa. Balik lagi kayak saya bilang tadi, dokter itu perlu dokter. Jadi kita perlu cari yang bikin kita bahagia, dan akhirnya yang bikin saya bahagia ternyata belajar gitu loh. Jadi yang buat saya ke komunitas ini, bergabung dengan komunitas, akhirnya saya tahu apa yang saya suka gitu. Oh ternyata saya suka manusia, saya suka belajar tentang manusia, saya suka belajar tentang anak, semuanya gitu. Jadi itu ternyata yang bikin saya bahagia gitu. Oke, thank you baby. Put it down. Cari apa yang buat Teh Sinta bahagia. I'm not sure. I will find for you later. Is that okay? I'm coming in 5 minutes. Okay. Ada lagi teteh? Oh, udah dipanggil-panggil sama si kecil ya. Maafin. Pada libur kan lagi libur tengah semester nih anak-anak, sampai Jumat, Senin masuk. Nanti tanggal 20 sampai terus sekolah sampai 22 Juli libur panjang, summer break. Summer break itu 6 minggu dari Juli sampai September. Lama banget ya. Lama, summer holiday lama. Hmm. Gitu deh gitu. Tadinya sempat berhenti kan kerja, terus selama berhenti kerja itu anak-anak kan sekolah, itu justru ngerasa malah oh pengen kerja jadi kalau yang udah biasa kerja itu emang itu Teh Sinta satu lagi, kalau biasa kerja itu karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas, begitu rutinitas itu nggak ada, kita ngerasa kayak kosong gitu loh. Cari aja rutinitas yang bikin Teh Sinta happy apa gitu. Kalaupun nggak kerja, ya kayak tadi misalnya belajar atau komunitas, apa yang bikin kita happy, yang bisa bikin kita merasa lebih bermakna. Tuh, Teh Sinta. Wah, Iya. semangat buat kita ya semuanya. Ya, Iya, semangat buat kita semua. ya kadang-kadang Semoga memang kayak begitu sih ya. Awal berhenti kerja kan pengennya, wah cita-citanya kayaknya pengen jadi wanita yang strong banget gitu kan ya. Berpikirnya, pokoknya nih anak-anak harus nih, ilmu pertamanya nih, amalan jariahnya itu aku yang dapetin. Karena mereka anak-anak saya gitu kan. Pengennya begitu gitu, pilihan hidupnya seperti itu gitu. Ternyata ketika udah nyemplung di dunia nyatanya gitu kan, wah langsung yang kayak waduh, stres sendiri gitu kan, terus kadang kayak ngerasa baby blues gitu, apalagi anak langsung berderet 3 gitu kan ya, Masya Allah banget tuh. Anak-anak ya, yang apalagi kan anak yang laki-laki ini bener-bener Masya Allah gitu, hiperaktif banget gitu. Iya, Makanya awal-awal tuh kayak yang, waduh kayak orangnya stres deh kayaknya gitu. Padahal nih, pernah bawa di tempat kantor sendiri waktu awal-awal nikah itu kan hamil, kita itu di kantor lebih kita tuh, saya waktu awal nikah itu ada 8 orang yang hamil, gitu. hmm. Nah baik, terima kasih, jazakallah khair. Baik, bunga. Tadi boleh sebentar ya. Jadi awal-awalan tuh berpikirnya tuh kan, wah kayak yang stres gitu, ternyata pas waktu ke sekolah gitu kan, ke tempat kantor yang dulu, ketemu, oh ngelihat anak saya gitu kan umur 4 tahun, "Hah serius? Udah bisa ini, udah bisa baca? Wah serius udah bisa ngaji?"
wah serius udah bisa ngitung. Jadi kayak, ih keren banget. Nah di situ tuh kayak baru ngerasa gitu, baru tahu gitu, oh ternyata manfaatnya tuh ada gitu loh. Jadi nggak perlu stres gitu loh, nggak perlu yang sedih hati gitu ya. Padahal setiap hari tuh kayak yang kalau udah sholat tahajud, ya Allah kok begini banget sih ya, kayak yang sedih gitu. Nggak bisa bantuin keluarga lagi gitu kan. Yang biasanya keluarga gitu kan, sekolah adik-adik saya yang nanggung gitu kan. Apalagi Mm-mm. semenjak Bapak stroke kan. Nah ini biaya orang tuh nggak pernah cerita gitu. Biasanya kalau toko sepi nggak pernah cerita. Nah sekarang semenjak saya kerja, berhenti kerja, jadi kan kalau sepi toko, ibu cerita, "Iya nih lagi sepi nih, waduh hari ini nggak pelaris," kayak yang, ya Allah stres, sedih banget gitu, kayaknya ya Allah kayak nggak berdaya gitu, kok aku nggak bisa bantuin apa-apa gitu ya. Nah di situ kayak, bikin tambah hopeless lagi, ya itu tapi, eee, ketika kita ketemu sama lawan main ya istilahnya gitu ya, nah ternyata kita lihat, oh ada perbedaan nih, ada kelebihan dari apa pilihan hidup kita nih ada kelebihannya loh gitu, ternyata anak kita bisa lebih baik gitu. Nah di sini ini nih, ada faedahnya lah intinya gitu. Nah di situ tuh baru saya kayak melek mata gitu kayak, ya Allah alhamdulillah saya nggak kehilangan masa-masa anak-anak saya, masa golden age-nya anak saya gitu. Baru di situ ada ininya. Satu hal yang saya tangkap dari curhatan Teh Sinta, kita tuh manusia Teh, kita nggak bisa dapetin semuanya. Jadi setiap pilihan yang kita buat ada konsekuensinya. Jadi nggak ada tuh yang kita bisa jadi anak dalam satu waktu, tetap bisa jadi ibu, tetap bisa, nggak bisa. Karena waktu pertama diri kita cuma satu orang, yang kedua kapasitas kita cuma 24 jam. Jadi Teteh nggak bisa berharap, oh iya aku sudah menikah, tapi tetap harus bisa berbakti pada orang tua sepenuhnya seperti sebelum menikah. Itu nggak bisa. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi jangan terlalu terlalu keras sama diri sendiri yang seperti tadi kita bahas ya Teh sama Tefani juga, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu loh. Karena kalau sudah menjadi istri, kewajiban utamanya apa? Bukan lagi orang tua. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan ini perlu komunikasi dengan suami. Kalau yang tadinya kita bisa membantu keluarga dan saat ini kita berhenti kerja berarti tidak bisa, coba ngomongin sama suami. Bisa nggak suami menyisihkan? Kalau tidak bisa, cara lain apa membantu? Karena nggak selamanya membantu dengan uang gitu misalnya. Apa yang bisa kita berikan? Sumbangsih apa? Kadang kalau sudah sampai di titik terakhir dalam agama itu kan juga bilang, diamu kadang-kadang juga membantu kan, doa segalanya itu enggak. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Oh iya, selama ini aku bantu tapi aku sekarang nggak bisa karena posisinya udah berubah, kewajiban dan tanggung jawabnya berubah. Saat kita jadi anak, posisi dan tanggung jawab kita apa? Saat kita menjadi istri, tanggung jawab dan posisinya apa gitu loh. Kalau semuanya mau dibebankan sama diri kita yang satu yang cuman sebatang badan ini gitu nggak bakal bisa teh gitu. Jadi jangan terlalu berat sama diri sendiri memberikan beban gitu. Saya tidak menyusahkan orang tua aja itu udah membantu sebenarnya gitu loh. Gitu teh. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Kita nggak bisa menjalani semua peran dengan sempurna dan nggak ada yang namanya sempurna itu gitu loh. Ya, semangat untuk kita semua. Ya, baik. Semoga bisa menjawab ya Mbak Sinta dan semoga semakin menguatkan ya. Oke, Mbak Fen, mungkin cukup Ya, sekian ya. Teteh betul. Bunda-Bunda, kalau kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya, bisa lanjut di WA Ngopas aja kali ya. Untuk Iya, sesi benar Ngopas kita sekali. kali ini mungkin cukup sekian. Mungkin ada Ya, kalimat terima penutup, kasih. Mbak Fen? Adakah kalimat Kali penutup dari Mbak Feni? apa yang mau kita tutup ya? Tutup dengan apa ya? Tutup dengan hamdalah. Tutup dengan alhamdulillah benar, tutup dengan alhamdulillah dan sayangi diri sendiri, pahami diri sendiri. Kalau kita nggak paham diri sendiri juga kita nggak bisa memahamin orang lain gitu loh. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Nggak ada yang instan, itu juga satu. Pelan-pelan kalau mau merubah suatu keadaan atau kondisi, catat, tuliskan. Jadi kita tahu goalnya apa,
apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai. Dengan begitu akan lebih terpantau, nggak cuma sekedar di dalam otak. Kadang kita manusia suka lupa. Perubahan itu ada, akan kelihatan kalau kita konsisten. Itu aja sih. Yang penting konsisten journalingnya ya Mbak Rini. Nggak ada Langsung hubungannya Mbak Rini nggak ada cari Mbak Rini, hubungannya dengan boleh malas golongan lagi darah. Mbak Rini. Nggak ada hubungannya dengan golongan darah ya Mbak Rini. Siap. Insya Allah akan memulai lagi karena udah terjeda beberapa minggu. Iya. Nggak Sebentar gara-gara kita foto dulu ya. ya, Oh siap. iya, kita belum foto ya. Ya, silakan yang mau open cam. Silahkan. Silakan. Mbak Rini. Stefani nggak open cam? Udah, ada lagi yang mau open cam? Ini Mudah-mudahan. mudah-mudahan nggak kelempar ya saya open cam ya. Ntar nggak Semoga jadi di bisa. fotonya. Semoga. Yuk, siap. Ada yang mau open cam? Nggak yang tahu, masih nggak ada mau kayaknya. open cam? Atau Masih ada. Yayen? Cuma saya sendiri yang open cam kayaknya. Saya udah open cam, Mbak Ini Fen. kok nggak kelihatan ini kayaknya jadi kayak selfie jadinya. Siap ya, siap ya. Ya siap. 3, 2, 1. Bentar. Karena nggak ini kebantu. harus langsung dikirim. Dan Sinta juga tuh barusan open cam. Balik Lagi ya. lagi. Udah. Tia. Ayo, sekali lagi. Satu lagi. Yuk. Ya, satu lagi. Saya tungguin nih, saya tungguin. Ada yang mau Tungguin. buka? Mbak Sinta Apa ini mau buka gaya apa lagi? ini? Mbak Oke, Sinta bebas. gaya bebas. Gaya bebas aja. Gaya kupu-kupu apa gaya punggung, gaya dada. Gaya mencintai Oke. diri gimana? Kayak gini nih. Ya, kayak gitu kita. Ayo butterfly, yuk. Ya. Saya nggak ikutan. Nggak ada yang mijit nanti. Siap ya? 1, 2, 3. Lagi. Mbak Sinta barusan ini. Ntar dulu. Ulang. 1, 2, 3. Sip. Yayan kelihatan banget capeknya, istirahat ya Teh. Ya, Masya Allah suaranya tadi kelihatan dari wajahnya juga makin kelihatan. Minum susu Baik. hangat teh yang terus tidur selimutan. Ih, enak banget. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama-sama di sini. Ya, terima kasih Waktunya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fen atas ilmunya ya, Masya Allah. Semoga bisa kita terapkan dengan Amin. konsisten ya. Amin. Kita tutup dengan hamdalah ya, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa di Zoom meeting